Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan Lutfianah Nadia Sari dari absen 20, Maria Ayundia Meja dari absen 21, Naya Rahmatika dari absen 27, dan Talita Amadea Warastri dari absen 35. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu LKPD 4 Literasi 2 dan larutan penyangga pada pasta gigi. Terima kasih. Sistem penyangga dalam tanah. Sistem penyangga di dalam tanah sangat penting untuk keberhasilan produksi pertanian. Tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila dapat menyerap unsur hara dengan baik untuk pertumbuhannya. Tanah dapat bersifat asam, pH rendah, atau tanah yang bersifat basa, pH tinggi, akan menyulitkan tanaman tumbuh dengan baik. Nutrisi tanaman umumnya lebih mudah diserap tanaman pada kisaran pH 5,5 hingga 6,5. Aluminium dapat menjadi racun bagi pertumbuhan tanaman di tanah dengan pH di bawah 5,0. Tanah yang memiliki pH di bawah 5,5 umumnya memiliki ketersediaan kalsium, magnesium, dan fosforus yang rendah. Ketika pH tanah terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Bagi banyak tanaman, tanah dengan alkalinitas kebasaan tinggi mempersulit tanaman untuk menyerap nutrisi dari tanah, sehingga pertumbuhan tidak optimal. Jika pH tanah bersifat basa, penambahan amonium sulfat NH42SO4 dapat digunakan untuk menurunkan pH hingga mendekati netral. Adapun apabila tanah terlalu asam dapat ditambahkan kapur CaO untuk menaikkan pH. Identifikasilah masalah dalam bentuk pertanyaan yang muncul dari wacana di atas. Yang pertama, mengapa pH tanah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengganggu pertumbuhan tanaman? Yang kedua, apa pengaruh pH tanah terhadap ketersediaan unsur hara penting seperti kalsium, magnesium, dan fosfor? Yang ketiga, bagaimana cara mengatur pH tanah agar tetap berada dalam kisaran yang optimal untuk pertumbuhan tanaman? Yang keempat, apa peran sistem penyangga dalam menjaga kestabilan pH tanah? Selanjutnya yaitu rumuskan solusi dari permasalahan di atas, dapat memanfaatkan referensi dari buku, internet, atau artikel ilmiah. Yang pertama, menyesuaikan pH tanah dengan bahan kimia penyangga. Jika tanah terlalu asam, pH kurang dari 5,5, tambahkan kapur CaO untuk menaikkan pH mendekati netral. Jika tanah terlalu basa dengan pH lebih dari 6,5, tambahkan amonium sulfat NH42SO4 untuk menurunkan pH. Yang kedua, menjaga sistem penyangga tanah alami. Sistem penyangga dalam tanah membantu menstabilkan pH agar tetap dalam kisaran ideal, yaitu 5,5 hingga 6,5, di mana unsur hara paling mudah diserap tanaman. Yang ketiga, pemantauan pH tanah secara berkala dilakukan agar bisa segera dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan ekstrim pada pH tanah yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Yang keempat, pengelolaan unsur hara. Pastikan tanah memiliki kadar kalsium, magnesium, dan fosfor yang cukup, karena unsur-unsur ini sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Pada pertanyaan pertama, terdapat 4 pernyataan dan kita diminta untuk menganalisis apakah pernyataan tersebut salah atau benar dengan memberi tanda centang pada kolom yang tersedia. Pernyataan nomor 1, yaitu pada pH kurang dari 5, tanaman dapat mengalami keracunan akibat menyerap ion Al3+ dari dalam tanah. Pernyataan tersebut benar. Pernyataan nomor 2, yaitu tanah yang mempunyai pH tinggi atau alkalis dapat dinetralkan dengan menambah kapur atau CaO.
Pernyataan tersebut salah, dikarenakan untuk menetralkan tanah alkalis dibutuhkan zat yang bersifat asam, sedangkan kapur atau CaO justru bersifat basa kuat yang dimana akan meningkatkan pH tanah, bukan menurunkannya. Kapur biasanya digunakan untuk menetralkan tanah asam atau pH rendah, sehingga menambahkan kapur ke tanah yang sudah alkalis justru akan membuatnya semakin basa, bukan netral. Pernyataan nomor 3 yaitu pupuk amonium sulfat atau NH42 kali SO4 merupakan garam yang bersifat basa sehingga cocok untuk memupuk tanah yang mempunyai pH rendah. Pernyataan tersebut salah, dikarenakan amonium sulfat atau NH42 kali SO4 adalah garam yang bersifat asam. Ketika dilarutkan dalam air, amonium sulfat melepaskan ion NH4+ yang dapat mengalami hidrolisis dan menghasilkan ion H+, sehingga membuat larutan bersifat asam. NH42 kali SO4 digunakan untuk tanah yang bersifat basa yang ber-pH tinggi, bukan tanah yang memiliki pH rendah. Jika NH42 kali SO4 digunakan pada tanah asam atau pH rendah, maka pH tanah tersebut akan semakin menurun. Pada soal nomor 2, kita akan membahas mengenai larutan penyangga yang terbentuk di dalam tanah, dan kita diminta untuk mencari jumlah pH yang terkandung. Perlu diketahui di soal bahwa tanah mengandung NH3 atau amonia dengan konsentrasi sebesar 0,01 molar yang kemudian ditambahkan pupuk yang mengandung amonium sulfat sebesar 0,05 molar. Nah, penting untuk kita tahu bahwa NH3 merupakan basa lemah, sedangkan NH4+ yaitu ion dari amonium sulfat merupakan asam konjugat dari NH3. Jadi, ketika kedua zat ini bercampur, akan terbentuk larutan penyangga basah. Langkah pertama, yaitu di sini kita akan mencari OH- dengan rumus Kb dikali konsentrasi NH3 per konsentrasi NH4+. Di mana Kb-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,01 molar per 0,1 molar. Dihasilkan yaitu 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6. Lalu kita akan menggunakan rumus POH yaitu min log OH min, di mana min log 2 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 2. Lalu untuk mencari hasilnya kita perlu menggunakan rumus pH, di mana rumus pH merupakan 14 dikurangi POH. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu 14 dikurangi 6 min log 2, di mana hasilnya nanti yaitu 8 plus log 2. Tanah yang bersifat asam dapat dinaikkan pH-nya dengan menambahkan kapur CaO yang di dalam air bereaksi dengan karbonat dengan reaksi sebagai berikut. CaO dalam bentuk solid plus HCO3 dalam bentuk aqueous menjadi CaHCO3 2 kali berbentuk aqueous di dalam tanah. Terdapat ion karbonat CO3 2- sehingga dapat membentuk larutan penyangga. Apabila pKh CO3- sama dengan 6,37 dan konsentrasi HCO3- sama dengan konsentrasi CO3 2-, maka nilai pH penyangga yang terjadi adalah rumus yang kita pakai yaitu pH sama dengan Ka plus log konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasinya. Ka diambil dari pK nilai asam lemah yaitu 6,37 plus log konsentrasi HCO3- dibagi konsentrasi CO3 2-. HCO3- dengan CO3 2- memiliki nilai yang sama sehingga kita dapat coret menghasilkan 6,37 plus log 1. Log 1 memiliki nilai 0 sehingga 6,37 plus 0 sama dengan 6,37. Oke, kita lanjut nomor 4. Pertanyaan adalah, carilah informasi penguatan larutan penyangga pada produk industri, pertanian, atau kesehatan. Kemudian, buatlah video presentasi dan unggah pada YouTube. Setiap kelompok berbeda topik yang dibahas. Pertanyaan pertama, tuliskan topik yang akan dibahas di bawah ini. Jawabannya adalah larutan penyangga pada pasta gigi. Pertanyaan kedua, komponen penyangga di dalamnya. Jawabannya adalah
HF atau asam lemah, dan NaOH atau basa kuat. Pertanyaan ketiga, reaksi ionisasi yang terjadi adalah jawabannya HF plus NaOH menjadi NaF plus H2O. Pertanyaan kelima, fungsi larutan penyangga. Jawabannya adalah buffer pada pasta gigi digunakan untuk menjaga pH produk agar tetap terjaga, karena pasta gigi hanya bekerja secara optimal di pH tertentu. HF jika ditambah oleh NaOH akan ternetralisir sehingga membentuk NaF. Jika ion H+ ditambahkan, bagaimana reaksi yang terjadi? Jawabannya menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga ion H+ membentuk HF dan Na+. Reaksinya, NaF berbentuk aqueous plus H+ berbentuk aqueous menjadi HF berbentuk aqueous plus Na+ berbentuk aqueous. Jika ion OH- ditambahkan, bagaimana reaksi yang terjadi? Jawabannya terjadinya pergeseran kesetimbangan ke arah kanan. Ion OH- nantinya akan bereaksi dengan HF dan membuat basa konjugasi dari HF yaitu F- dan air H2O. Reaksinya menjadi HF berbentuk aqueous plus OH- berbentuk aqueous menjadi F- berbentuk aqueous plus H2O berbentuk liquid.